Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenab dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi sumber hukum Islam yang muttafaq. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu juga terdapat beberapa kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir, dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, wahyu az-zahir, yaitu pesan Allah kepada Nabi SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat, artinya ayat yang jelas maknanya, kita tidak ragu lagi ketika memahaminya, dan ayat mutasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. 2. Al-Hadis. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan arti hadis menurut istilah syar'i adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketetapan hukum dalam syariat agama Islam. Fungsi hadis. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 3. Ijma. Secara etimologis, kata ijma merupakan masdar, kata benda verbal, dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat atau konsensus. Macam dan tingkatan ijma. 1. Ijma sarih, yaitu ijma yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ijma sarih ini menempati peringkat paling tinggi. 2. Ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengadakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma sukuti ini bersifat zan dan tidak mengikat. 4. Qiyas. Dari segi bahasa, qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah, qiyas menurut Abu Jahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilah. Macam-macam qiyas. 1. Qiyas awula, qiyas yang ilahnya mewajibkan adanya hukum. 2. Qiyas musawi, qiyas yang ilahnya mewajibkan adanya hukum yang sama, baik pada hukum yang ada pada al-aslu maupun hukum yang ada pada al-far'u cabang. 3. Qiyas adna, qiyas di mana hukum al-far'u lebih lemah keterkaitannya dengan hukum al-aslu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.